Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Oke, para sedulur, jadi beberapa waktu yang lalu sepertinya kita semua sudah bisa melihat di tayangan di berbagai macam platform media sosial ketika mantan Presiden Indonesia yang ketujuh yaitu Bapak Joko Widodo telah menunjuk kuasa hukumnya yang diketuai oleh saudara Yakub Putra Hasibuan, ya teman-teman, yang mana memang ini merupakan respon ya daripada mantan Presiden Joko Widodo terhadap pihak-pihak yang sepertinya ingin melihat fisik ya daripada ijazah Presiden Joko Widodo, ijazah yang dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Nah, memang sekelompok aktivis ini yang tergabung dalam TPUA atau tim pembela ulama dan aktivis yang diketuai oleh Profesor Dr. Egy Sujana, sarjana hukum, Master of Science. Di situ juga terkumpul para ahli hukum ya, seperti Bapak Ahmad Kozinuddin dan juga ada Bang Edi Mulyadi, dan kemudian juga ada para pakar di situ seperti Dr. Roy Suryo, kemudian ada Bang Rismon Hasilawan Sianipar yang merupakan ahli forensik digital ya teman-teman, yang memang rencananya tanggal 15 April ini mereka akan mengunjungi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada untuk melihat data-data dokumen-dokumen yang terkait dengan ijazah Pak Joko Widodo ya teman-teman. Yang mana di sini kan mereka juga pengen lihat skripsinya Pak Joko Widodo dan juga dokumen-dokumen yang lain yang terkait dengan ijazah Presiden Joko Widodo dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Yang memang agendanya selain kemudian dari UGM di Yogyakarta, mereka juga mengagendakan untuk datang ke rumahnya Pak Joko Widodo untuk kemudian yang pengen lihat gitu kan bentuk fisik daripada ijazah Presiden Joko Widodo, ijazah yang dikeluarkan sarjana kehutanan yang ada di Presiden Joko Widodo. Dan responnya memang Presiden Joko Widodo udah menunjuk tim kuasa hukumnya, artinya memang mereka kalau ini harus bertemu dengan kuasa hukum ya, nggak bisa bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo. Dan kuasa hukum sudah dengan tegas menyatakan bahwasanya mereka juga kalau mereka sudah melihat ijazah asli Presiden Joko Widodo dan mereka ngerasa nggak perlu kemudian untuk menunjukkan ijazah asli Presiden Joko Widodo pada orang pihak-pihak yang ingin melihat ya bentuk fisik asli daripada ijazahnya Presiden Joko Widodo, kecuali memang kemudian melalui proses dan permintaan pengadilan ataupun proses hukum ya. Memang ini yang memang dinyatakan oleh tim kuasa hukum mantan Presiden Joko Widodo. Yang jelas ini prosesnya jadi panjang ya teman-teman. Harus melalui proses hukum sepertinya, yang tentunya ya pastinya akan maju terus nih kalau saya lihat di tim dari, kan ini memang dua belah pihak satu yang memang kelompok TPUA yang memang kemudian masih menduga ya, berspekulasi tentang keabsahan ijazah satunya Presiden Joko Widodo, dan dari pihak Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwasannya ijazah Presiden Joko Widodo udah nggak perlu lagi diragukan keabsahannya karena beliau sudah pernah mencalonkan sebagai wali kota ya, tentunya kan di KPUD juga udah pernah diperiksa menurut mereka gitu kan. Begitupun ketika jadi gubernur DKI, ketika proses pemilihan pasti juga udah diverifikasi oleh KPUD gitu kan. Begitupun pernah ikut di Pilpres ya 2 kali, tentunya KPU pusat juga sudah memverifikasi jasanya Pak Joko Widodo. Itu argumen mereka, dan mereka hanya mau menunjukkan ketika memang itu permintaan daripada hukum ataupun pengadilan. Nah teman-teman, yang menarik memang kemudian ketika masalah ini masih
belum kelar, belum selesai gitu kan, dan saya pikir pasti prosesnya akan terus berlanjut ya teman-teman, karena memang ini TPUA ini kan udah lama ini mempertanyakan itu. Kesininya juga sepertinya tambah lagi gitu kan, masalah yang muncul tuh tambah lagi karena kemudian muncul sekelompok advokat ya, memang dari Solo yang diketuai oleh Bapak Muhammad Taufik dan Andika Dwi Yulianto ya, yang memang kemudian justru di sini juga mereka tanggal 15 April mengajukan gugatan ke Pengadilan Perdata di Solo terkait dengan ijazah SMA-nya Presiden Joko Widodo, yang memang menurut mereka itu kan kemarin kan memang lulusannya Presiden Joko Widodo SMA-nya itu diberitakan SMA 6 Solo, tapi mereka merasa menemukan data yang lain gitu kan, yang mereka ini juga sudah melakukan langkah hukum ya, melakukan gugatan perdata untuk mempertanyakan keabsahan ijazah SMA-nya Presiden Joko Widodo. Nah ini memang sepertinya memang semakin kesininya kok semakin banyak ya, banyak masalah ya, gitu kan. Lagi-lagi memang sepertinya ini betul-betul bikin repot juga ya di pihak Presiden Joko Widodo, sekalipun memang mantan Presiden Joko Widodo udah kemudian menentukan kuasa hukumnya ya, belum selesai yang masalah ijazah S1 kehutanan yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada. Saat ini udah muncul lagi kemudian yang menuntut mempertanyakan keabsahan ijazah SMA daripada mantan Presiden Joko Widodo. Tentunya ini kesininya juga semakin menimbulkan tanda tanya ya, banyak netizen ataupun masyarakat, karena kasus ini kan memang kemudian sudah menjadi konsumsi publik ya teman-teman. Betul-betul kalau saya sendiri merasa prihatin karena ini kan mantan wali kotanya kota Solo, itu kan mantan gubernur DKI Jakarta dan mantan presiden kita 2 periode ya teman-teman. Saya apa jadinya gitu kan seperti ini gitu kan, walaupun ini semua kan memang masih berupa spekulasi atau dugaan, tapi paling tidak kan memang ya ini sepertinya pertama ya gitu kan dari mantan presiden yang terdahulu, kayaknya selesai pasca jabatannya mereka ya sudah anteng tenang ya sudah, seperti Bu Mega, Pak SBY ini mantan presiden kita yang 7 pasca lengser dari jabatannya gitu kan, memang kemudian mendapatkan banyak ini ya sepertinya masalah di sini kan, paling tidak itu kan nggak nyaman lah, namanya juga tuduhan spekulasi seperti itu gitu kan. Yang jelas semakin kesini semakin banyak pertanyaan gitu kan. Saya pun ngerasa memang ya sah-sah saja tim kuasa hukumnya mantan presiden kita Bapak Joko Widodo ini memang mengatakan bahwasanya mereka punya hak gitu kan untuk merasa tidak perlu menunjukkan ijazahnya Presiden Joko Widodo kepada pihak-pihak yang meminta, dan mereka hanya mau memperlihatannya ketika melalui permintaan dari proses hukum ataupun pengadilan. Yang sebetulnya menurut banyak netizen orang awam kan memang sebetulnya masalah ini akan sangat simpel ketika memang betul-betul keasliannya udah jelas asli kan, memang sudah. Kalau orang-orang yang penasaran yang terus-menerus berusaha pengen lihat, ditunjukin aja, sesimpel itu sebenarnya pikirannya para netizen gitu kan. Prosesnya nggak akan lama, paling lama juga 1 jam gitu kan, dan pastinya juga kalau diundang media, para ahli dan memang diawasi oleh tim kuasa hukum, dan mereka kalau kemudian disuruh melihat persilahkan aja gitu kan untuk melihat bentuk aslinya seperti apa, baik dari yang namanya fontnya, jenis kertas, tanggal-tanggal atau nomornya, seperti itu mungkin kalau pikiran orang awam ya gitu kan. Karena semakin ini kemudian ditahan ya sepertinya malah kesananya juga malah jadi konsumsi publik ya. Sepertinya juga sangat memprihatinkan karena ini mantan presiden kita ya teman-teman. Ya, tapi tiap masing-masing pihak tentunya punya alasan tersendiri ya, para kuasa hukum gitu kan, dan pihak-pihak yang juga yang mempertanyakan, karena nih pihak-pihak yang
terkait dengan kasus ini kan juga dari TPUA juga para senior ya, para ahli-ahli hukum ya, seperti Profesor Dr. Egi Sujana, kemudian ada Bapak Kozinuddin, Muhammad Kozinuddin gitu kan. Yang terakhir juga yang mengajukan gugatan perdata mempertanyakan keabsahan ijazah SMA Pak Jokowi, ini juga para advokat ya di Solo yang tergabung dalam kelompoknya Bapak Muhammad Taufik dan Andika Dwi Pratama ya, Dwi Yulianto Dwi Pratama. Yang jelas kesininya semakin panjang ya, dan memang ya akhirnya menjadi banyak tanda tanya ya di mata netizen dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Nah, ini aja obrolan saya sama kita malam ini, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang kemudian berpendapat apa sih sebetulnya yang menurut pendapat teman-teman terkait dengan masalah-masalah yang terjadi belakangan ini ya teman-teman, dalam kasus ini ya teman-teman. Nah, itu aja teman-teman obrolan kita di malam hari ini. Akhir kata, salam seduluran.